Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kisah pengantar tidur yang akan membawakan kisah-kisah yang dapat mengantarkan Anda menuju tidur yang lelap. Berikut adalah sebuah kisah yang ditulis oleh Neneng Dewi Nurjanasari, si ratu penulis horor. Begini kisahnya. Pagi itu, di sebuah rumah sederhana yang tidak terlalu luas, terlihat Fandi, seorang laki-laki muda yang berwajah tampan, sudah mulai sibuk. Saat itu, Fandi sedang berada di kamar dan merapikan penampilannya. Hari ini adalah salah satu hari yang paling bersejarah di dalam hidupnya, karena Fandi hendak melamar Dena, sang pujaan hatinya. Selama 2 tahun, Fandi dan Dena membina hubungan cinta. Rasanya sudah cukup bagi mereka untuk saling mengenal satu sama lainnya, dan Fandi ingin maju ke jenjang berikutnya. Dena terbilang sebagai perempuan yang cantik, ramah, baik hati, keibuan, dan pintar memasak di mata Fandi, dan merupakan gambaran figur calon istri idamannya. Restu dari kedua orang tua Fandi juga telah berada dalam genggamannya. Fandi juga sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup lumayan. Bahkan Fandi telah berhasil mencicil sebuah rumah yang kelak akan dia tempati bersama istrinya. Senyum Fandi tak henti-hentinya terkembang, membayangkan sebuah pernikahan yang nanti akan dia jalani penuh kebahagiaan dengan sang pujaan hati. Tiba-tiba sebuah ketukan membuyarkan lamunan Fandi. Seorang perempuan setengah baya namun masih terlihat cantik dan berwajah teduh langsung tersenyum melihat Fandi. "Kamu sudah siap, Nak?" sapa wanita itu, yang tak lain adalah Bu Yuli, ibu dari Fandi. Tanpa menunggu jawaban dari Fandi, Bu Yuli pun masuk. Lalu Bu Yuli menghampiri Fandi dan ikut membantu merapikan jas yang sedang dikenakannya. "Makasih ya Bu, selama ini Ibu selalu menjadi yang terbaik buat Fandi," ucap Fandi seraya memeluk penuh kasih wanita yang melahirkannya itu. Bu Yuli tersenyum sambil balas memeluk sang anak. Bu Yuli juga mengusap-ngusap rambut Fandi. "Iya Nak, kamu juga anak yang baik dan berbakti. Semoga nanti kamu dan Dena selalu bahagia ya." Selesai mengucapkan kalimat tersebut, tanpa tersadar air mata bahagia mengalir di pipi Bu Yuli. Sementara itu di sebuah rumah yang mewah, justru pemandangan berbeda yang terlihat. Seorang gadis cantik berpenampilan modis terlihat sedang menangis di dalam pelukan pria paruh baya. Gadis itu bernama Noni. Noni sedang menangis dalam pelukan Pak Yono, ayahnya. Dan Pak Yono adalah atasan Fandi di kantornya. "Kenapa Noni tak bisa hidup dengan laki-laki yang Noni cintai, Pak?" kata Noni pilu di antara suara tangisnya yang memecah keheningan. Pak Yono mengusap rambut Noni penuh kasih. "Sabar Non, mungkin memang Tuhan takdirkan Fandi bukan jodohmu. Kamu harus ikhlas menerimanya Non." Pak Yono sebisanya mencoba menghibur anak semata wayang kesayangannya itu. Noni kemudian melepaskan pelukannya dari sang ayah. Wajahnya terlihat sangat kecewa mendengar jawaban dari Pak Yono. Bukan jawaban itu yang ingin Noni dengar dari mulut ayahnya. Refleks Noni memutar tubuhnya dan membelakangi Pak Yono. "Kirain Papa beneran sayang sama Noni, ternyata Noni salah," ucapnya setengah merajuk. Wajah sedih yang tadi tergurat di wajah cantiknya berubah menjadi kesal bercampur galak. "Loh, kenapa kamu ngomong begitu Non? Papa sayang banget sama kamu. Cuma kamu satu-satunya harta Papa yang paling berharga di dunia ini. Papa akan lakukan apapun asal bisa membuat kamu bahagia." Tandas Pak Yono kembali mencoba meyakinkan Noni. Noni diam-diam tersenyum licik. Jawaban inilah yang sejak tadi dia tunggu. Noni lalu memutar tubuhnya, dan kini tubuhnya menghadap kepada sang ayah. "Kalau gitu, buktikan dong Pak. Buktikan ucapan Papa. Kalau enggak, Noni akan kabur dari rumah," saut Noni setengah berbisik di telinga ayahnya. Dan untuk yang kesekian kalinya, Pak Yono pun kembali terjebak oleh janji-janjinya sendiri. Noni sebagai anak tunggal tumbuh tanpa kasih sayang ibu kandungnya. Bu Meta, ibu Noni, meninggal 15 tahun yang lalu ketika Noni masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Pak Yono berjanji akan merawat Noni dengan baik dan tak akan pernah membuat Noni kecewa.
Namun pola didik Pak Yono yang selalu mengabulkan apapun keinginan sang anak malah kini jadi bumerang untuknya sendiri. Noni tumbuh menjadi gadis yang manja, egois, ingin menang sendiri dan selalu memaksakan kehendaknya pada orang lain. Ketika Noni menginginkan sesuatu, dia harus memilikinya. Bila Noni gagal memilikinya atau sesuatu yang dia inginkan itu tidak segera diberikan, dia akan merajuk dan mengancam ngambek dengan mengurung diri selama berhari-hari di dalam kamar. Dan Pak Yono tak mau lagi itu terjadi. Sekarang Noni jatuh cinta pada Fandi yang tak lama lagi akan menikah dengan Dena kekasihnya. Semua itu terjadi benar-benar di luar kendali Noni. Noni yang awalnya hanya kagum pada Fandi yang ganteng, bekerja keras dan punya wajah mirip salah satu aktor Korea idolanya. Dan seiring berjalannya waktu, Noni malah terobsesi ingin memiliki laki-laki itu. Noni tak peduli meski Fandi sudah punya calon istri. Noni yang biasanya tak pernah mau datang berkunjung ke kantor Pak Yono mulai rajin datang meski hanya untuk bertemu Fandi. Fandi yang tak punya perasaan apa-apa ke Noni hanya menanggapi Noni biasa saja. Fandi menghargai Noni sebatas status Noni yang merupakan anak bosnya, tidak lebih. Namun ketika Noni menuntut lebih, Fandi selalu menolak karena dia ingin menghargai perasaan Dena, sang pujaan hatinya. Noni yang benci dengan yang namanya penolakan mulai memutar otak bagaimana caranya agar bisa memiliki Fandi. Tak mempan pakai cara biasa, Noni pun menempuh cara yang tak lazim, yaitu dengan bantuan orang pintar. Ya, Noni menganggap Dena adalah penghalang utama yang membuatnya tak bisa memiliki Fandi. Atas bantuan seorang kenalannya, Noni pun kemudian menemui orang pintar yang terkenal di sebuah tempat terpencil di pesisir pantai wilayah Garut Selatan. Noni ingin minta bantuan orang pintar bernama Abah Juki itu untuk menghilangkan nyawa Dena secara pelan-pelan lewat media santet. Tentu saja semua itu tidak gratis. Nominal uang puluhan juta yang diminta oleh Abah Juki langsung disetujui oleh Noni yang memang tak pernah kekurangan uang meskipun tidak bekerja. Soalnya sang ayah pasti akan selalu memberinya uang berapapun jumlahnya. Noni tidak tahu jika Abah Juki ini merupakan orang pintar aliran ilmu hitam yang juga memiliki sifat licik dan cenderung berotak mesum. Melihat Noni yang masih muda, berparas cantik dan bertubuh sintal, membuat hasrat kelelakiannya bergelora. Selain meminta mahar berupa uang puluhan juta, Abah Juki di luar dugaan juga minta kesediaan Noni untuk melayani hasrat birahinya. Abah Juki berkilah, hal itu adalah salah satu syarat utama agar keinginan Noni dikabulkan oleh jin perewangan yang selalu membantunya mewujudkan semua keinginan para klien yang datang padanya. Awalnya tentu saja Noni sangat keberatan dan menolaknya. Penolakan Noni membuat Abah Juki murka, tapi dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya di depan Noni. Abah Juki tak mau Noni jadi tahu jika dia adalah orang pintar berotak mesum. Tapi bukanlah Abah Juki namanya bila tak bisa meyakinkan para klien yang datang untuk minta bantuan padanya. Apa syarat yang itu bisa diganti dengan syarat yang lain, Bah? Maksud saya diganti dengan sejumlah uang gitu, kata Noni mengajukan keberatan. Noni jelas keberatan. Masa iya dia harus meladeni nafsu bejat kakek-kakek setengah baya yang dari segi penampilan saja sama sekali tidak menarik. Abah Juki spontan menggeleng. Ya bisa atuh Neng. Neng kan mintanya santet yang paling bagus, paling yahut, paling tokcer, mutakhir, jempolan. Nah itu kan sudah dari sananya minta syarat supaya Neng mau ngelayanin saya, jawab Abah Juki dengan nada bicara sedekat menekan. Noni terdiam. Sepertinya Noni sedang sibuk menimbang-nimbang dulu sebelum mengambil keputusan. Melihat Noni yang masih bimbang, Abah Juki kembali mencoba meyakinkan Noni. Pokoknya mah Neng percaya sama Abah. Kalau Neng pakai santet kelas tinggi yang ini, nanti perempuan yang difoto itu bakal sakit-sakitan dalam waktu yang lama. Nah habis itu laki-laki yang Neng incar bakal jijik sama dia, lalu bakal batalin pernikahan mereka. Abah Juki mengakhiri ucapannya dengan menatap tajam ke arah Noni yang tampak masih tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi bagaimana atuh Neng?
Mau dilanjutkan atau Neng mundur saja? Saya mah tidak masalah, tambah Abah Anom kembali menekan Noni dengan nada bicaranya yang tegas. Tanpa ragu, Noni mengiyakan. Baik, Abah, saya bersedia. Yang penting laki-laki itu menjadi milik saya sepenuhnya. Abah Juki manggut-manggut seraya mengusap-ngusap janggutnya yang menjuntai panjang dan telah dipenuhi dengan uban. Abah Juki terlihat puas dengan jawaban Noni, karena sejak pertama kali melihat Noni datang, dia sudah sangat tertarik untuk bisa menikmati keindahan tubuh gadis itu. Sementara itu, Dena sangat bahagia karena Fandi benar-benar datang melamarnya, dan acara lamaran sederhana itu pun berjalan dengan lancar. Senyum penuh kebahagiaan tak pernah lepas dari bibir merahnya. Nindi, saudara sepupu Dena, juga ikut bahagia dan mendoakan semoga persiapan pernikahan Fandi dan Dena berjalan lancar hingga harinya. Namun tiba-tiba Nindi dikagetkan oleh kedatangan sosok gaib penjaganya, yaitu Nyai Nimas Ayu. Setahu Nindi, selama ini Nyai Nimas Ayu hanya akan muncul ketika situasinya genting dan mengancam keselamatan dirinya. Nyai Nimas Ayu tampak memandang tajam ke arah pintu depan, di mana tampak seorang sosok kakek-kakek tua berjanggut panjang dan berpakaian hitam berdiri memperhatikan sekitar. Namun saat sosok kakek tua berjanggut panjang itu, yang tak lain adalah Abah Juki, menyadari dirinya sedang dipantau oleh Nyai Nimas Ayu, dia pun segera buru-buru pergi. Nindi yang sempat melihat kehadiran Abah Juki bertanya ke Nyai Nimas Ayu, "Ada apa, Nyai? Kenapa Nyai sampai datang?" Sosok cantik Nyai Nimas Ayu dengan baju adat khas Balinya langsung mendekati Nindi. "Minta sepupumu agar berhati-hati, Nin. Ada orang yang mau berniat jahat padanya," ucap Nyai Nimas Ayu masih sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Nindi sempat kaget mendengar ucapan penjaga gaibnya itu. Dia tak menyangka kenapa ada orang yang ingin berniat jahat pada Dena di hari kebahagiaannya. Apalagi selama ini Nindi kenal siapa Dena. Dena orang baik, ramah, bahkan banyak orang yang sayang karena kelembutan hati dan sikap ringan tangannya.